Hey girls, welcome to Breakdown Channel Universe. Buat kalian para penggemar game Monster Hunter pasti excited banget nih sama trailer dari film ini. Dimana trailer dari film adaptasi game Monster Hunter ini nunjukin beberapa hal yang bikin puas para penggemarnya. Dan tentunya juga buat kalian penonton yang gak pernah mainin gamenya ya. So di video kali ini kita bakal ngebahas tentang trailer dari Monster Hunter dan ngeliat monster-monster apa ini yang nongol di trailer ini. So gak perlu lama-lama lagi, bareng gue Rian, langsung aja kita breakdown trailer Monster Hunter. Trailer ini dibuka dengan penampilan Kapten Natalie Artemis yang diperankan oleh Mila Jovovich yang terkenal berperan sebagai Alice di seri film Resident Evil. Yang kini bersama pasukannya sedang menginvestigasi sebuah gurun tidak berpenghuni untuk mencari keberadaan tim Bravo yang secara misterius hilang dari gurun itu. Sampai akhirnya sebuah prasasti misterius kemudian membuat sebuah badai pasir yang secara tidak terduga membuat Kapten Artemis dan pasukannya berpindah ke sebuah dunia yang penuh dengan monster mematikan. Ini semacam alternate reality dari bumi yang isinya banyak monster-monster binatang-binatang besar. Mereka lalu melawan monster pertama yang mereka temui di dunia ini, yang jika dilihat dari bentuk tanduk, taring, tangan, dan juga bentuk tubuhnya, monster ini memiliki kemiripan dengan monster bernama Diablos yang muncul di dalam versi gamenya. Diablos sendiri jika di gamenya merupakan sosok naga herbivora yang memiliki tanduk besar, sisik tebal, dan punya kemampuan untuk meluncur di bawah pasir yang selalu digunakannya untuk menyerang siapa saja yang masuk ke dalam teritorinya dengan sangat agresif. Jika dilihat lebih detail dari monster Diablos ini, kita bisa melihat kalau dia memiliki warna kulit hitam dan juga ukuran tubuh yang sangat besar. Dimana jika di versi gamenya, ciri-ciri fisik ini dimiliki oleh jenis Diablos yang bernama Black Diablos atau versi perempuan dari monster Diablos. Selain Diablos, kita juga melihat beberapa monster lain dari game Monster Hunter yang bakal diadaptasi ke dalam film ini. Seperti Apkeros, monster herbivora yang memiliki bentuk seperti Ankylosaurus yang jika di trailer ini terlihat hidup bergerombol dengan kawanannya. Berikutnya di scene lain kita sendiri diperlihatkan dengan sebuah tulang belulang dari monster raksasa yang jika dilihat dari ukuran besar dan panjang tubuhnya, ini memiliki kemiripan dengan salah satu monster tipe Elder Dragon di Monster Hunter yang bernama Dahren Mohren. Dahren Mohren sendiri jika di gamenya digambarkan sebagai sosok naga yang memiliki bentuk seperti ikan paus raksasa yang hidup di dalam pasir. Berikutnya di scene lain kita lalu ditunjukkan dengan sosok monster laba-laba raksasa yang menyerang pasukan Artemis yang sedang melintas di sarang mereka. Monster laba-laba ini sendiri memiliki bentuk tubuh dan juga warna kulit hitam yang mirip dengan monster bernama Shrouded Nerskila di game Monster Hunter. Yang jika di gamenya monster ini merupakan monster laba-laba yang memiliki racun bius di sengat mereka dan juga jaring laba-laba yang kuat yang mampu menahan mangsa mereka. Di scene berikutnya kita lalu ditunjukkan dengan sosok naga lain di film ini, yang di trailer ini hanya terlihat kepalanya dan juga sayapnya. Namun bila melihat bentuk kepala dan juga sayap dari monster ini, dia memiliki kemiripan dengan monster Gore Magala, salah satu monster terkuat yang ada di Monster Hunter. Gore Magala sendiri jika di gamenya merupakan sosok naga hitam yang memiliki kemampuan untuk terbang dengan lincah dan mempunyai racun mematikan yang berisi Frenzy Virus, sebuah virus yang bisa membuat para korbannya mengalami kesakitan begitu hebat sebelum akhirnya membuat mereka mati. Gore Magala bisa dibilang adalah rajanya para monster di game Monster Hunter, di mana dia mampu membasmi seluruh populasi dalam sekejap hanya lewat racunnya. Nah, dengan kehebatan monster Gore Magala ini, tentunya ini wajib jadi bos atau monster ikonik di filmnya. Yang sangat disayangkan jika pihak studio tidak mengeksplor lebih dalam tentang monster ini dan menjadikan monster ini hanya sebagai monster biasa yang mudah dikalahkan oleh para protagonis di film ini. Dimana tentunya ada kemungkinan bahwa Gore Magala nantinya akan jadi satu final boss yang harus dihadapi oleh pasukan Artemis sebelum mereka pergi dari dunia monster ini. Atau bisa jadi monster ini akan terlihat hebat tapi singkat penampilannya yang nantinya akan diset untuk sequel dari film Monster Hunter. Berikutnya monster terakhir yang kita temukan di trailer Monster Hunter ini adalah sosok naga legendaris yang bisa dibilang merupakan ikon dari game Monster Hunter, yang tidak lain adalah Rathalos.
Rathalos versi live action ini memiliki kemiripan yang sangat detail dari karakter Rathalos versi gamenya, dari mulai bentuk fisik sampai kemampuan dari monster ini. Dimana di dalam trailer, Rathalos digambarkan sebagai sosok naga berkulit abu-abu coklat yang mampu untuk terbang dan mengeluarkan semburan api ke arah lawan mereka, yang tentunya sangat identik dengan Rathalos versi gamenya, dimana di gamenya Rathalos digambarkan sebagai sosok naga berwarna yang sama yang punya kemampuan untuk terbang dengan lincah, mengeluarkan api dan memberikan racun dari ekor mereka. Rathalos sendiri sepertinya akan jadi salah satu monster utama yang harus dihadapi oleh si pemburu dan juga Kapten Natalie Artemis, di mana hal ini terlihat dari banyaknya adegan pertarungan mereka melawan Rathalos yang mengambil tempat di spot yang berbeda-beda. Salah satunya adalah di gurun pasir dan juga tebing batu yang tinggi. Tidak hanya monster, senjata dan juga equipment unik dari game Monster Hunter juga ikut diadaptasi ke dalam film ini. Dari segi senjata, trailer menunjukkan berbagai senjata yang nantinya akan dipakai oleh si pemburu yang diperankan oleh Tony Jaa dan juga Kapten Natalie Artemis yang berlatih dengan si pemburu untuk menjadi pemburu monster. Senjata yang pertama adalah Bone Sword, salah satu varian dari senjata The Great Sword yang merupakan sebuah pedang besar yang di film maupun di versi gamenya terlihat terbuat dari tulang para monster. Bone Sword sendiri jika di gamenya merupakan salah satu senjata terberat di Monster Hunter yang mampu memberikan damage besar kepada para monster yang diserangnya. Senjata kedua adalah The Bow atau busur panah yang jika di trailer ini terlihat terbuat dari tulang salah satu monster yang belum diketahui jenisnya. The Bow sendiri jika di game Monster Hunter merupakan salah satu senjata range atau jarak jauh yang bisa digunakan oleh para pemakainya untuk melakukan serangan yang cepat dan bertubi-tubi kepada para monster. Yang ketiga adalah Dual Blade atau dalam versi gamenya disebut dengan Shouken, yang jika di trailer ini terlihat sering digunakan oleh si pemburu dan juga Natalie Artemis, baik dalam pertarungan maupun sesi latihan mereka. Dual Blade sendiri jika di gamenya merupakan senjata jarak dekat paling cepat yang ada di Monster Hunter yang membuat para penggunanya bisa melakukan serangan cepat dan memberikan damage terus-menerus kepada monsternya. Di trailer ini sendiri, kita bisa melihat si pemburu dan juga Natalie Artemis yang melakukan special move saat menggunakan senjata ini, dimana saat menyatukan dual blades mereka, pedang mereka ini seakan diselimuti oleh kobaran api dan juga kilatan listrik, yang kemudian memperkuat serangan mereka. Special move ini sendiri dari segi gerakan ataupun tampilan kobaran api yang ada di pedangnya memiliki kemiripan dengan salah satu mode yang bisa diakses oleh para pemain saat menggunakan dual sword di game Monster Hunter, yaitu Demon Mode. Demon Mode sendiri jika di gamenya bisa membuat para pengguna dual sword menjadi lebih cepat dan memberikan damage yang lebih besar saat bertarung dengan menggunakan senjata ini. Berikutnya senjata keempat yang juga terlihat di trailer ini adalah senjata semacam grapple hook yang digunakan oleh si pemburu untuk bergelantung dengan Natalie saat mereka hampir jatuh ke jurang. Jika di game Monster Hunter, salah satu senjata yang memiliki fungsi serupa dengan grappling hook yang muncul di trailer ini adalah senjata Slinger yang jika di gamenya digunakan oleh para pemburu sebagai senjata jarak jauh dan juga alat bagi mereka untuk bergelantungan ke pohon, tebing dan juga tempat tinggi lainnya. Bentuk dari senjata Slinger ini bisa kita lihat jelas di trailer di salah satu scene saat Natalie sedang melawan Rathalos di gurun, dimana di scene itu kita bisa melihat senjata Slinger yang berada di tangan Natalie yang bentuknya sangat mirip dengan senjata Slinger di versi gamenya. Tidak hanya senjata, di film ini kita juga bisa melihat beberapa equipment unik yang ada di game Monster Hunter, seperti kapal yang digunakan untuk melintasi daratan pasir yang jika di gamenya memiliki nama Great Desert Ship. Kapal ini memiliki bentuk yang sama seperti versi gamenya, di mana kapal ini terlihat terbuat dari kayu dan juga tulang para monster yang dikalahkan oleh si pemburu. Selain itu, kita juga melihat armor yang dipakai oleh si pemburu di trailer ini memiliki tampilan yang mirip seperti basic armor di game Monster Hunter, di mana ini terlihat dari armor kulit, celana kulit, sepatu kulit, serta pelindung tangan dan kaki dari besi yang dipakai oleh si pemburu. Berikutnya, trailer ini juga membawa karakter original yang muncul di dalam game Monster Hunter, yaitu seorang wanita dengan kacamata pelindung yang mirip dengan karakter The Handler. The Handler sendiri jika di gamenya merupakan seorang administrator dan juga resepsionis guild pemburu monster yang bertanggung jawab untuk mencatat misi dan juga menyuplai logistik bagi para pemburu monster. Karakter ini sendiri nantinya akan diperankan oleh seorang aktris Jepang bernama Hirona Yamazaki. Selain The Handler, karakter original dari game Monster Hunter yang juga dirumorkan bakal muncul di live action ini adalah karakter Palico. Sosok karakter kucing yang jika di gamenya merupakan partner bertarung dari pemburu saat mereka melakukan pemburuan monster. Karakter ini sendiri nantinya akan diperankan oleh aktor Aaron Bellner, yang di daftar cast resmi film ini tercatat sebagai pemeran dari karakter Palico.
Selanjutnya, merujuk dari trailer dan juga sinopsis resmi dari film Monster Hunter, film ini sendiri intinya bakal menceritakan bagaimana pasukan United Nations yang dipimpin oleh Kapten Natalie Artemis yang tersesat di sebuah dunia lain berisi para monster, di mana mereka di sini harus bertahan hidup dengan belajar sebagai pemburu monster yang nantinya bakal dilatih oleh seorang pemburu ahli yang diperankan oleh Tony Jaa. Sampai akhirnya mereka bisa menemukan cara untuk kembali lagi ke dunia mereka dengan selamat. Film Monster Hunter sendiri rencananya bakal dirilis di tanggal 30 Desember tahun ini, yang bisa dibilang cukup unik dan nekat karena film ini berani untuk memajukan tanggal rilisnya yang tadinya di tanggal 23 April 2021 ke tanggal 30 Desember tahun ini. Dimana kita tahu banyak film besar di masa pandemik ini yang condong untuk memundurkan jadwal rilisnya. Tapi paling tidak kalau bioskop sudah buka di Desember, kita bisa melihat salah satu film fantasi yang cukup menarik dengan menyajikan kita pertarungan epik antara manusia dengan monster, yang tentunya sangat recommended buat kita tonton di sisa tahun 2020 ini. So, menurut kamu bakal keren gak nih film live action Monster Hunter ini? Silahkan tulis kolom komentar di bawah pendapat kalian tentang trailer ini. Dan jangan lupa like video ini dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Follow juga akun sosial media kita lainnya untuk hal-hal yang tidak kalah seru. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Rian, keep exploring the universe.